Jadi sebenarnya apa sih yang bikin Polkadot ini istimewa? Belakangan ini kan nge-pump. Nah, ini dia fundamentalnya. Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini guys, kita akhirnya akan membahas mengenai Polkadot. Gue jujur udah pengen bahas dari dulu, cuman gue sedikit enggan karena jujur Polkadot ini kalau mau dibahas secara teknis dan bisa sehari lebih gitu ya, karena sangat teknis dan jujurnya sangat keren gitu ya. Jadi daripada lu penasaran dan gue banyak ngomong di sini, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai Polkadot atau dengan native coin yang lebih sering dikenal sebagai DOT ya. Nah, kita bisa lihat sekarang Polkadot adalah cryptocurrency nomor 8 di CoinMarketCap. Dengan market cap yang besar ya, besar sekali. 40 miliar US dollars. Dan kita lihat dia juga secara volume sangat besar. Jadi untuk kalian yang ingin trade mulai dari scalping, lalu apalagi swing trade, day trade sangat aman ya, 1,6 miliar US dollars. Dan kalau kita lihat secara circulating supply pun dia sudah cukup banyak ya. Dan si total supply-nya pun sekitar 1 miliaran atau 1,1 miliar. Jadi dibilang banyak banget enggak, tapi dibilang ekstrim sedikit juga enggak. Oke lah, medium. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa Polkadot ini mulai cukup uniknya, dia cukup trend sekarang di Indonesia ya. Kenapa? Karena mungkin karena pump harganya gitu ya. Kemarin-kemarin dia nge-pump. Walaupun dengan harga yang bisa dibilang cukup besar. Begitu ya. Kan orang-orang Indonesia itu kadang-kadang sukanya koin-koin yang dalam tanda kutip harga satuannya masih murah nih. $1, 0, sekian dolar dan lain-lain gitu ya. Tapi Polkadot nih bisa menjadi satu exception yang aneh ya. Dan that's good. Artinya apa? Mungkin orang-orang mulai pada sadar bahwa jauh lebih penting market cap dibandingkan dengan harga satuan. Apa kegunaan DOT atau native token dari Polkadot? Ini tujuannya ada 3. Yang pertama adalah untuk governance atau untuk voting lah kasarnya. Dan juga untuk operational juga di dalam si network Polkadot. Dan juga creating parachains atau parallel chains. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan kripto-kripto lain. Nanti gue akan bahas teknisnya di belakang ya. Kita sekarang ingin bahas dulu 4 core komponen atau komponen penting di Polkadot. Ada 4. Yang pertama adalah relay chain. Ini adalah jantungnya dari Polkadot, di mana di sini terdapat konsensus dia dan juga interoperability dia, dan juga di sini adalah yang meng-host dari seluruh security project-project yang akan ada di Polkadot, seperti itu ya. Dan selanjutnya ada parachains dan parathread. Ini sebenarnya cukup mirip ya duaan ini, tapi versi simpelnya gini. Kalau mau dibikin terlalu teknis, jujur ini video akan kepanjangan karena Polkadot ini adalah satu cryptocurrency yang sangat-sangat teknis gitu ya. Jadi sorry kalau gue bikin jadi lebih simple ya. Jadi gini, simpelnya parathread ini adalah parachains yang versi lebih lightnya lah gitu. Lu bisa bayarnya, kesannya modal lu perlu untuk buat parathread itu lebih murah daripada parachains. Nah, parachains sendiri apa? Parachains ini adalah independent blockchain yang ada di dalam Polkadot Network. Loh, maksudnya gimana bro? Bukannya dalam satu project crypto itu biasanya bukan bisa cuma ada hanya satu saja blockchain. Nah, di sini nggak seperti itu. Jadi di sini ada disebutnya parachains. Nah, keuntungannya apa dibandingkan dengan ya seperti yang di Ethereum gitu. Di Ethereum kan ya sudah dia hanya satu saja. Networknya Ethereum saja gitu. Dan semua token-token yang ada di dalamnya itu bentuknya ERC20. Contohnya apa ERC20? Ya, seperti Shiba Inu token, lalu Axie Infinity, dan banyak lagi gitu. Nah, keuntungannya kalau kita bikin parachains di sini apa? Nah, jadi permasalahan terbesar saat ada token atau satu project yang ada di Ethereum Network adalah mereka disebutnya ada permasalahan sovereignty, di mana sistem on-chain governance mereka itu nggak benar-benar bebas dari Ethereum. Jadi andaikan misalnya gini, ada project A yang dibuat di Ethereum dan ternyata ada error dalam kodenya. Saat dia ingin ada perubahan di dalam kodenya, itu bukan hanya governance dia yang harus setuju bahwa oke, ini akan ada perubahan di project dia, tapi harus juga ada persetujuan dari yang Ethereum atau yang kasarnya induknya lah gitu, induk network yang dia pakai. Nah, dengan menggunakan parachains dan parathread, kita nggak perlu seperti itu. Jadi tidak ada permasalahan sovereignty, alias token-token yang nanti ada di Polkadot atau lebih tepatnya project-project yang akan ada di Polkadot itu memiliki kebebasan 100% untuk
governance. Jadi mereka nggak perlu lagi dalam tanda kutip minta izin ke si Polkadot untuk boleh nggak gue bikin perubahan. Nggak. Jadi mereka punya sovereignty. Itu mereka punya hak untuk bisa punya governance yang terpisah dari sistem Polkadot sendiri. Tapi di waktu bersamaan dia tetap aman. Kenapa aman? Karena tetap masuk dalam relay chain-nya Polkadot. Nah, ini yang unik dari Polkadot. Jadi Polkadot ini bisa tetap membuat project-projectnya ini scalable. Itu karena dia bukan masuk dalam satu network yang sama, tapi dia membuat beberapa blockchain. Begitu. Dimana kalau kita tahu di Ethereum, ya lu coba deh beli atau transaksi apapun pakai ERC20 network atau lebih tepatnya pakai network Ethereum akan sangat mahal. Nah, di Polkadot karena dia sistemnya parachains, transaksinya itu terpisah-pisah. Jadi paralel, alias apa? Scalable, jauh lebih scalable dibandingkan dengan Ethereum. Jadi ini adalah main selling point dia. Dia adalah secara yang pertama, dia jauh lebih cepat dibandingkan Ethereum TPS-nya. Karena kenapa? Dia adalah berbagai macam blockchain yang digabungkan dalam si relay chain ini. Keamanannya dijamin oleh relay chain. Seperti itu. Berbeda dengan Ethereum. Ethereum ya sudah semuanya ngaitnya ke network utama dari Ethereum. Tidak memiliki blockchain masing-masing. Itu ya. Jadi ini yang unik dan yang otomatis selain dari itu juga governance yang mandiri. Dan kelewat satu ya, ada bridge. Yang bridge ini juga adalah dia itu bisa membuat parachains yang ada di Polkadot ini bukan hanya bisa saling berkomunikasi dengan parachains lain yang di Polkadot Network, tapi juga bisa komunikasi dengan external blockchain, contohnya seperti Ethereum. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar di mereka saja, tapi mereka kesannya gini, mereka bisa berkomunikasi bukan hanya di komunitas mereka saja, tapi bisa komunikasi bahkan ke komunitas lain. Nah, dalam ini contohnya Ethereum, dan ya tentunya bisa ke yang lain-lain juga. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan founder dari Polkadot. Jadi sebenarnya ada 3 ya, tapi ada satu yang sebenarnya gue ingin highlight sekali ya. Yang pertama adalah Dr. Gavin Wood, terus ada Robert Habermeyer, dan Peter Scaban. Ini gue nggak yakin bacanya, cuman kayaknya Scaban ya. Nah jadi, mungkin kalau kalian yang sudah follow Cryptonesia dari awal-awal, gue sudah pernah bahas mengenai Ethereum ya. Dan di situ ada juga seorang bernama Gavin Wood. Pertanyaannya apakah ini Gavin Wood yang sama? Dan jawabannya adalah yes, ini adalah Dr. Gavin Wood yang dulunya adalah co-founder dari Ethereum. Dan yang gilanya lagi, dia itu bukan hanya sekedar co-founder, tapi dia adalah pencipta dari coding language, atau lebih tepatnya smart contract coding language Solidity, yang dipakai sampai sekarang untuk Ethereum. Gitu ya. Jadi dia nggak main-main. Dia bukan hanya sekedar pendana atau apalah atau visi. Enggak, dia orang yang teknis juga. Dia sangat mengerti dunia coding dan cryptocurrencies in general ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dia tuh dulunya co-founder dari Ethereum. Kenapa dia pisah? Karena menurut dia Ethereum ini nggak scalable. Dan itu permasalahan sovereignty. Di mana token-token yang nanti akan buat di Ethereum Network itu tidak memiliki kontrol 100% terhadap projectnya. Alias dia harus kalau terjadi misalnya dia ada perubahan atau coding error, itu harus dia kesannya minta izin dulu terhadap Ethereum Network supaya dia bisa mengganti. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya ya dia buat versi dia sendiri yang bernama Polkadot. Dan arguably Polkadot mungkin ya benar akhirnya atau Dr. Gavin Wood benar. Karena kalau kita lihat, lu bandingkan Polkadot dengan ETH 2.0 yang nanti akan di tahun depan, katanya tahun depan rilis, itu sangat mirip. Dan mereka dua-duanya sama-sama sharded blockchain. Tujuannya apa ya? Supaya lebih scalable dan itu menghilangkan permasalahan sovereignty problem. Gitu. Jadi ya intinya Dr. Gavin Wood ini orang yang memang sangat cocok gitu dibilang sih dan memang sangat berpengalaman juga. Nah, sekarang apa yang membuat Polkadot ini unik? Seperti yang gue bahas sebelumnya, Polkadot ini adalah sharded multi-chain network atau sering juga kadang-kadang yang bilang sharded blockchain network ya. Nah, jadi apa yang membuat ini perbedaannya? Yang pertama adalah memiliki parachains atau seringkali juga disebut parallel chains in parallel. Di mana ini bisa membantu sekali dalam scalability. Itu dan juga urusan sovereignty yang tadi gue bahas di depan ya. Nah, dan yang unik juga di sini kita bisa membuat custom blockchain yang sangat mudah dan cepat untuk dibuat. Gitu. Dengan apa? Dengan framework Substrate. Buat kalian ini cukup teknis, tapi buat kalian yang mungkin udah penggemar cryptocurrency dari dulu dan memang juga ada background orang-orang yang ngedevelop crypto gitu ya. Substrate ini sudah cukup terkenal di mana ini framework untuk membuat blockchain. Dan yang gilanya apa? Dengan menggunakan sistem Polkadot ini lu bisa bikin blockchain baru hanya dalam hitungan menit gitu ya.
Dan juga yang unik adalah komunitas di dalam Polkadot ini bisa meng-customize governance blockchain dia. Gitu ya. Jadi bisa terus dia ubah tanpa ya kekakuan seperti di Ethereum. Gitu ya. Jadi secara project it's very unique, walaupun ya cukup teknis gitu, makanya gue sedikit enggan dari dulu untuk membahas Polkadot gitu ya. Tapi karena mumpung nih momentumnya orang-orang sekarang sedang tertarik dengan Polkadot, gue akan coba sebisa mungkin penjelasan yang simple dan mudah dimengerti gitu ya. Oke, jadi ini adalah official website dari Polkadot, yaitu polkadot.network ya. Dimana kita bisa lihat di sini adalah ya beberapa penekanan lagi poin-poin tadi ya. Yang pertama adalah interoperabilitas. Di mana di sini Polkadot ini bisa membuat transfer data, aset, dan bukan hanya token saja dengan sangat mudah cross blockchain. Gitu ya. Jadi di mana sebelumnya ya kita tahu misalnya project yang sama-sama ERC20 in theory bisa saling komunikasi. Tapi di sini bukan hanya seperti itu, dia bahkan bisa mengirim berbagai macam data, aset dan lain-lain. Dengan begitu bisa semakin banyak project-project Oracle di dalam Polkadot. Dan selain dari itu juga, Polkadot ini memberikan satu kesempatan economic scalability atau skalibilitas ekonomi dan juga transaksional. Dalam membentuk apa? Itu validator bisa memvalidate berbagai macam blockchain atau multiple blockchains. Dimana ya kalau di blockchain yang tradisional seperti BTC, ETH yang nggak bisa, hanya satu blockchain saja. Dan si transaksi ini kenapa bisa jadi scalable? Karena si transaksinya ini dispread dari berbagai macam blockchain, yaitu lebih tepatnya parallel blockchain. Seperti itu. Dan selain dari itu juga ini gampang gitu untuk membuat blockchain baru di Polkadot gitu, karena bisa menggunakan si substrate framework, dan seperti yang dibahas di sebelumnya, ini dia bisa selesaikan dalam hitungan menit gitu. Dan juga ini satu yang penting, forkless dan future proof. Nah, coba kita lihat ya, berapa banyak Bitcoin hard fork ya. Kita hitung ya, beberapa yang gue ingat di otak gue. Yang paling terkenal, Bitcoin Cash atau BCH. Lalu ada Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, Bitcoin apa lagi? Bitcoin SV, Satoshi Vision. Lalu ada banyak sekali hard fork. Dan kita lihat apa? Itu terjadi karena apa? Karena tidak ada on-chain governance. Governance-nya apa? Off-chain. Ujung-ujungnya apa? Wah, orang nggak setuju. Harusnya begini, harusnya begitu. Block time-nya harusnya diperkecil. Atau si block size-nya diperbesar atau diperkecil. Ribut-ribut, ujung-ujungnya apa? Hard fork. Bikin versi lainnya. Dan jualnya selalu sama. Oh, kita the next Bitcoin, the true Bitcoin, the true Satoshi Vision. Terus, ya seperti itu. Ya, kita lihat sekarang ini pada kemana hard fork itu. Ujung-ujungnya yang tetap paling berkuasa sampai sekarang adalah ya the original Bitcoin. Itu ya. Jadi ya baik lagi. Dengan menggunakan Polkadot ini, yang bisa dibilang dia adalah proof of stake. Jadi on-chain governance ini sangat-sangat real. Contohnya apa? Contoh paling nyatanya adalah di mana mereka itu memutuskan untuk redenominasi gitu, dimana sebelumnya awalnya si supply dari Polkadot ini 100 kali lebih kecil atau lebih sedikit daripada sekarang gitu ya. Ini terjadi pada tanggal berapa nih? 21 Agustus 2020. Di mana mereka memutuskan untuk split 100 kali gitu. Jadi supply dari si Polkadot ini di 100 kali lebih banyak gitu. Jadi desimalnya dipindahin 2 posisi lah gitu ke belakang. Nah, ini ditentukan oleh siapa? Apakah ditentukan oleh developer? Seperti contohnya eCash gitu, ditentukan oleh developer untuk mengubah gitu? Enggak. Ini ditentukan oleh apa? On-chain governance. Ini semua ditentukan oleh para holders Polkadot. Jadi terjadi satu demokrasi yang real di dalam sini karena menggunakan sistem on-chain governance. Jadi itu one of the beauties of Polkadot. Nah, tapi di waktu bersamaan, dengan on-chain governance yang jelas bagus lah ya, lebih demokrasi, semua orang bisa memilih. Selain dari itu juga, ada hal yang unik juga. Di sini, para chain yang seperti gue bahas sebelumnya, walaupun dia ada di network Polkadot, tapi governance mereka itu tidak terganggu. Mereka mandiri gitu. Berbeda seperti di Ethereum. Di Ethereum seperti yang gue bahas ya, lo harus dalam tanda kutip minta izin dulu ke networknya gitu, atau kasih embah gitu kesannya. Kasih Ethereum networknya untuk melakukan perubahan. Kalau di sini, project-project yang ada di para chains itu tidak perlu minta izin untuk mengubah sesuatu di dalam network dia via governance mereka. Jadi governance mereka benar-benar sovereign gitu ya. Dan juga tapi perbedaannya apa? Dia itu tetap masih menggunakan keamanan dari si Polkadot alias relay chain. Jadi gitu, keuntungannya dia dapat seperti di Ethereum gitu, aman kan dengan Ethereum network. Sama di sini, dia aman juga dengan menggunakan Polkadot network.
tapi governance mereka tidak terganggu. Dan selain dari itu juga, ini yang sebenarnya gue bahas tadi di kiri juga ya. Jadi gue sedikit ngebahas dua-duanya nih, di mana Polkadot ini memiliki sistem governance yang sophisticated. Itu di mana setiap pemegang dot ini menjadi seperti stakeholders di dalam satu perusahaan. Kita bisa voting. Nah, jadi kurang lebih dot ini seperti yang dibahas di depan berguna untuk memiliki 3 purpose ini atau 3 tujuan ini. Yang pertama governance seperti yang gue sudah omongin di depan. Lalu staking ya bisa dibilang nyaris semua orang lah di dunia cryptocurrency paham apa gunanya staking dan cara kerjanya seperti apa. Kurang lebih mirip seperti Cardano ya. Walaupun bedanya kalau di Polkadot ini ada lockup period atau cool off period disebutnya ya. Kalau di Cardano lu bisa langsung kirim. Gitu. Itu saja perbedaannya. Dan bunga lebih besar di Polkadot ya daripada di Cardano. Selain dari itu, ini yang unik, bonding. Di mana bonding ini adalah seperti kayak men-stake, tapi perbedaannya apa? Lu nge-stake untuk project tertentu. Misalkan ada project A yang masuk ke Polkadot, Parachain Slot Auction. Nah, lu pasti pernah dengar nih. Lu pasti pernah dengar tapi nggak ngerti apa slot auction, apanya yang dilelang gitu kan. Nah, jadi yang dilelang itu adalah ini. Dimana dalamnya seperti gue bilang, ini relay node. Nah, yang nempel di sini semua adalah disebutnya apa? Ini adalah parachains. Nah, parachains ini ada maksimumnya. Per berapa lama ada slot yang terbuka. Saat ada slot yang terbuka, ada satu lelang. Lelang ini gimana cara dimenangkannya? Cara dimenangkannya adalah yang masuk adalah project yang memiliki Polkadot paling banyak di bond di mereka. Jadi gini, kita sebagai holder Polkadot, andaikan ya ada satu project yang kita suka, misalnya project A nih ya, misalnya nggak tahu lah apa nih, project blockchain nasi padang gitu mungkin atau apalah nggak ngerti ya. Dia mau masuk ke Polkadot. Kita yakin sama project dia. Wah, bagus nih project nasi padang gitu ya. Ini cuma contoh aja ya, bercanda. Jadi gini, contohnya misalnya kayak gitu si nasi padang. Nah, kita mau ini bisa masuk ke si Polkadot. Gimana caranya? Kita dalam tanda kutip mengunci Polkadot kita ke si project A itu atau si project nasi padang gitu ya. Sebagai contohnya aja. Andaikan dia paling banyak gitu ya atau apa namanya dia paling banyak secara dot yang di stake ke dalam project dia akan dapat slot di parachains gitu. Makanya disebutnya parachains auction gitu, atau lelang parachain gitu. Saat dia menang dia akan bisa masuk dan dia bisa meleverage security dari Polkadot network. Gitu. Jadi cukup teknis tapi really cool ini sebenarnya project Polkadot ini. Dan mumpung nih ya, mumpung kita ngomongin parachains auction, ada juga berita yang keren, di mana Polkadot ini memberitahukan bahwa mereka ini memiliki development fund sebesar 770 juta US dollars. Ya, untuk apa? Ya, untuk ngedevelop di Polkadot Network. Gitu. Seperti mirip kayak Avalanche Rush lah ya. Jadi sekarang semua nih kayaknya setelah ngelihat Avalanche Rush ini cukup berhasil, kayaknya mereka membuat versi masing-masing gitu ya. BNB buat dengan dana yang luar biasa besar ya, 1 miliar. Polkadot juga dengan dana yang ya gila juga, 770 juta US dollars. Jadi ya, it's really good. Artinya apa? Orang diberikan insentif untuk membangun di Polkadot Network. Dan ya tentunya mengikuti parachain slots auctions ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai rich list atau wallet-wallet paling tebal di Polkadot. Siapa pemegang Polkadot terbesar? Ya, jadi kita lihat di sini ada ini ya, dia kan bentuknya koin nih. Berarti dia punya yang dia mandiri alias ini Polkascan ya, langsung di native networknya dia. Lalu ada BSC20 dan ini ada satu yang sebenarnya cukup unik ya. Gue baru lihat satu nih ya. Heko. Heko ini adalah blockchainnya atau lebih tepatnya networknya Huobi ya. Jadi namanya HRC20. Jadi ini cukup unik sih. Kalau kita lihat ini tuh katanya masih meleverage EVM atau Ethereum Virtual Machine. Jadi masih dalam satu network itulah kurang lebih ya. Tapi gue nggak ngerti kenapa dia pilihnya HRC bukan ERC20. Mungkin ada yang lebih teknis lah gitu. Ada yang lebih teknis mungkin ngerti kenapa dia pilih HRC. Boleh komen di bawah ya kalau gue belum ketemu jawabannya. Nah, jadi kita lihat yang pertama Polkascan dulu. Dimana kita lihat ada satu wallet yang memegang 72 juta Polkadot. Waduh, besar dong bro. Kita lihat ya. Kalau kita lihat circulating supply-nya adalah 987 juta. Oh, berarti nggak terlalu besar ya. Ya, well, dibilang nggak terlalu besar juga, ya nggak juga sih, lumayan ya. Gue tadi hitung sedikit pakai kalkulator, gue lihat dulu ya, cheat sheet-nya ini sekitar 7,3%.
ya, sekitar 7,3% dari circulating supply. Parah nggak? Nggak juga sih, nggak sampai belasan persen. Ada beberapa project yang satu wallet memegang sampai 30-40%. Oh my god, that's really bad. Itu buruk. Ini 7%. Ya tinggal lu kira-kira sendiri. Kalau merasa 7% terlalu bahaya, ya jangan. Jangan lu invest. Tapi menurut gue pribadi, 7% dengan project yang luar biasa kayak gini dari Polkadot, menurut gue itu bisa dihiraukan lah, cuma 7%, nggak terlalu besar. Lalu selanjutnya ya jauh lebih kecil ya, 57, 45, 32, dan terus mengecil. Jadi bisa dibilang not bad, ya, nggak terlalu parah yang di Polkascan-nya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat ini yang versi BSC20-nya ya. Kita bisa lihat ada satu wallet yang memegang 4 juta. Ya otomatis jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan ini 72. Berarti apa? Yang di BSC nggak terlalu besar. Rata-rata nggak terlalu besar ya. Ada yang sampai ya cuma ratusan ribu dan lain-lain ya. Jadi overall not bad di BSC ya. Lumayan decentralized gitu ya, atau terbagi dengan rata. Lalu yang terakhir di Heko. Di Heko ini juga bisa kita lihat yang paling besar ini memegang 1,3 juta gitu ya. Jadi not that bad ya. Jadi bisa dibilang secara distribusi koin, Polkadot ini ya koin dan token ya. Soalnya kalau di sini token tentunya ya kan, HRC20 dan di sini BEP20. Jadi ya secara koin dan tokennya bisa dibilang cukup tersebar dengan luas dan rata gitu ya. Kecuali satu aja di sini. Lumayan besar, ada yang 72 juta. Tapi dengan catatan loh ini ya, kita lihat dia ini adalah node nominator gitu. Jadi bisa dibilang kasus khusus lah ya gitu. Dia kalau sebagai nominator harus ada koin yang cukup besar yang di lock gitu. Jadi itu mungkin salah satu alasannya kenapa dia terbesar gitu ya, karena dia adalah node dari nominator di Polkadot ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Overall really good, apalagi kalau kita lihat juga dengan project Polkadot yang semakin baik gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke technical analysisnya ya. Sebenarnya gue sudah bahas tadi pagi kalau lo lihat DCWT gue ya. Tapi nggak apa, kita bahas lagi. Ini chartnya udah lebih maju sedikit ya. Nah, kita bisa lihat bahwa tadi dia sebenarnya sempat breakdown seperti di sini ya, sudah masuk ke daerah support sini. Tapi kita bisa lihat dia terpantul oleh Bollinger Band ya, atau lowernya tepatnya ya, lower bandnya di sini. Nah, tapi kalau gue lihat, untuk kalau lu mau ambil posisi saat nembus MA20, menurut gue kurang efektif ya, karena kemarin sudah nembus sekali, terus juga ini dua kali, tapi ternyata belum breakout juga. Jadi kalau gue pribadi, lebih baik antara dua. Bisa lu ambil di MA50, sekarang di $39.46, atau kalau lebih konservatif, kita bisa lihat, kita bisa ambil di $37.39. Dari mana? Karena ini adalah resisten yang sekarang berubah menjadi support. Kalau kita lihat ya, di sini tertembus dan sekarang ini bisa menjadi support. Ditambah lagi ini bisa ada tambahan confluence dari MA20 di daily di sini. Jadi kalau gue pribadi bisa aja tambah limit buy order di $37.39. Yaitu untuk Polkadot sekarang kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya, Polkadot ini adalah salah satu project yang menurut gue pribadi ini sangat-sangat berpotensi sekali. Nah mungkin kalau buat yang bertanya, lo bro, kalau potensi sekali kenapa kemarin-kemarin kok sempat ngendet naiknya? Itu kenapa? Karena rata-rata dulu sebagian besar investor dari si Polkadot ini adalah orang yang berwarga negara Chinese atau orang Cina daratan gitu ya. Dimana lo tahu di Cina it's not a good year to invest in crypto karena negaranya sedang basically melawan terus kripto dan berusaha untuk mencekik kripto. Walaupun seperti lo lihat ya, Cina sudah berusaha berapa lama mencekik BTC tapi selalu gagal gitu kan ya. Ya jadi itu mungkin salah satu penyebab kenapa di mana di bulan bisa dibilang mulai Juni Juli itu mulai pada sedikit-sedikit naik, Polkadot cenderung naiknya pelan-pelan begitu. Berarti apa? Sebenarnya sekarang adalah yang sudah masuk adalah investor-investor baru yang bisa bilang non-Chinese begitu ya. Dan ya baik lagi, kalau secara projectnya menurut gua sangat unik, sangat berbeda dengan yang lain-lain gitu ya. Dan terutama bisa dibilang dia secara parachain ini sangat inovatif gitu, dimana ya itu salah satu permasalahan yang besar di Ethereum adalah yaitu sovereignty, di mana governance mereka itu nggak benar-benar terbebas dari Ethereum network. Mereka harus tetap meleverage atau minta izin ke Ethereum network kalau dia ingin melakukan perubahan. Dan tentunya karena itu pun jadi lambannya sama seperti Ethereum. Makanya kalau lihat, nggak cuma Ethereum saja yang lamban, tapi semua project yang ada di Ethereum sekarang cenderung lamban.
Dan bukti yang paling nyata bahwa Polkadot ini is in the right way adalah karena kita lihat ETH 2.0, lu pelajari sangat mirip sekali dengan Polkadot. Gitu berarti apa? In a way, Vitalik pun melihat bahwa berarti cara Polkadot nih efektif untuk menyelesaikan permasalahan scalability mereka. Gitu ya. Jadi menurut gue ini adalah salah satu project yang gue selalu keep an eye on it karena sangat menarik dan menurut gue ini masa depannya sangat cerah. Dan kalau gue pribadi ya, gue sangat menyarankan untuk ini bisa menjadi salah satu main portfolio lo selain dari ya ETH killers lain seperti Cardano, Solana, Avalanche dan lain-lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan gue ingatkan sekali lagi buat kalian yang belum mengikuti Daily Charting with Toshi, di sini ada playlistnya di mana lo bisa klik di cards di sini ya, dan lo bisa ya mengikuti Daily Charting with Toshi. Karena kenapa? Di situ kita daily chart your favorite cryptocurrencies dan juga membahas crypto news paling hangat di dunia. Dan selain itu juga buat kalian yang mungkin masih bingung cara staking, cara baca candle, cara baca moving average dan lain-lain, bisa juga memfollow atau klik di playlist Tutorials with Toshi. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti Telegram group kita di mana kita akan membahas ya dengan lebih santai dan bentuknya semuanya komunikasi di situ ya. Jadi enak lah gitu, kayak satu komunitas yang sehat di situ ya. Dan selain dari itu juga jangan lupa untuk like, subscribe, lalu share our video dan klik the bell icon. See you on the next video.